Assalamualaikum Bu Linda, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Linda. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi Bu, sebelum nanti saya melakukan proses supervisi kelas. Percakapan praobservasi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Linda melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi Bu. Iya Pak. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya Bu. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Linda capai pada pembelajaran itu? Berdasarkan modul ajar yang saya buat, tujuan pembelajaran yaitu satu, peserta didik dapat memahami kata-kata baru dari teks yang dibaca dan didengar. Dan yang kedua, peserta didik mampu menulis kalimat tunggal dengan memperhatikan penggunaan SPOK yang benar. Baik Ibu, berarti ada tujuan pembelajaran yang dicapai ya Bu. Dan bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dilakukan saat observasi? Area pengembangan saya adalah agar semua siswa di kelas 3, termasuk yang belum lancar membaca, bisa memahami dan menulis kalimat tunggal dengan baik. Baik Ibu, sekarang kita masuk ke tahap identifikasi. Apa saja tantangan yang Ibu hadapi khususnya terkait siswa yang belum lancar membaca? Apa yang menurut Ibu menjadi kendala utama mereka dalam memahami dan menulis kalimat tunggal? Tantangan terbesar adalah beberapa siswa masih kesulitan membaca kalimat sederhana. Jadi mereka mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Saat diminta menulis kalimat tunggal, mereka sering kali tidak bisa menulis dengan benar karena mereka belum mampu membaca instruksi atau contoh yang saya berikan dengan baik. Oke, saya mengerti Ibu. Jadi selain kesulitan membaca, apakah ada faktor lain yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam menulis kalimat tunggal? Mungkin motivasi dan rasa percaya diri mereka juga rendah. Siswa yang kesulitan membaca cenderung pasif dan takut membuat kesalahan. Jadi mereka sering menghindari tugas menulis. Itu sangat penting sih Bu untuk diperhatikan. Jadi kita sudah mengidentifikasi bahwa tantangan utamanya adalah kurangnya kemampuan membaca dan rendahnya motivasi serta rasa percaya diri. Nah sekarang kita masuk ke tahap rencana aksi. Apa langkah-langkah yang menurut Ibu bisa dilakukan untuk membantu siswa ini lebih lancar membaca dan lebih percaya diri dalam menulis kalimat tunggal? Saya berpikir untuk memberikan latihan membaca lebih intensif, misalnya dengan mengalokasikan waktu khusus untuk membaca setiap hari. Selain itu, saya juga ingin mencoba pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif seperti permainan bahasa atau kegiatan menulis yang lebih santai agar mereka tidak terlalu tertekan. Wah, itu langkah yang bagus sekali Bu. Bagaimana jika Ibu mengkombinasikan latihan membaca dengan kegiatan kelompok kecil? Jadi siswa yang lebih lancar bisa membantu teman-teman yang kesulitan. Selain itu permainan bahasa bisa membantu meningkatkan keterlibatan mereka. Apa pendapat Ibu tentang itu? Baik, itu ide yang baik. Dengan kegiatan kelompok kecil, siswa yang kesulitan bisa belajar dari teman-temannya. Saya juga bisa lebih fokus memberikan bimbingan satu persatu. Saya akan coba mengatur waktu lebih untuk kegiatan ini. Baik Ibu, kita sudah memiliki beberapa rencana aksi selanjutnya. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk memastikan rencana ini berjalan dengan baik? Apakah ada hal yang dibutuhkan dari pihak lain? Saya bisa mulai dengan mengatur jadwal latihan membaca harian dan kegiatan kelompok kecil. Saya juga akan bekerja sama dengan rekan sejawat untuk memberikan bimbingan tambahan bagi siswa yang kesulitan. Selain itu, saya juga akan mencoba melibatkan orang tua agar mereka mendukung anak-anak di rumah dengan latihan membaca. Baik sekali Ibu. Jadi Ibu akan mengatur jadwal latihan, melibatkan rekan sejawat, dan menjalin komunikasi
itu tanggung jawab yang jelas. Kira-kira kapan Ibu berencana untuk mulai menerapkan rencana ini? Saya akan mulai minggu depan setelah saya merencanakan jadwal dan berbicara dengan rekan sejawat serta orang tua. Baik, kita sudah memiliki rencana aksi dan waktu pelaksanaan. Saya yakin dengan langkah-langkah ini, siswa Ibu akan lebih percaya diri dalam membaca dan menulis kalimatnya. Apakah ada hal lain yang ingin ditambahkan? Sementara ini cukup, Pak. Terima kasih banyak atas sarannya. Terima kasih Pak Dadan. Saya merasa lebih yakin bisa membantu siswa-siswa saya. Bersama Bu Linda, saya senang bisa membantu. Sampai jumpa pada kegiatan observasi depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Sekolah itu yang keras ya semuanya ya. Semuanya duduk. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Lagi ya, yang keras ya. Siap semuanya siap. Siap. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ya, siapa yang mau masuk? Pasya sama. Ada yang tahu kemana mereka? Ada yang tahu kemana mereka? Sakit ya. Mungkin ada yang sakit. Kita doain semoga cepat sembuh. Ya nanti besok bisa kumpul lagi belajar dengan kita. Oke ya, hari ini kita akan belajar. Ya, jadi kita akan belajar tentang ini tandanya Ibu Ruban dulu ya. Hari apa sekarang? Jadi kalau mau menulis hari harus huruf ya. Apanya yang pesan? Ya, tanggalnya. Tanggalnya tanggal bulannya masih tetap sama. Ini ya. Ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bab 2. Judulnya adalah kalimat tunggal. Diisi guna kalimat kalimat tunggal. Ya, sekarang aku mau tanya, ya. Ada yang pernah tahu mungkin di kelas 2 apa yang disebut dengan kalimat? Ada yang tahu? Kalimat itu terdiri dari kata-kata. Jadi ada kata-kata yang digabung nanti akan terbentuk sebuah kalimat ya. Misalnya gini, ada kalimat itu sendiri dalam kata-kata itu sendiri ya. Ya, jadi kan kalimat adalah gabungan apa tadi? Kata-kata ya. Kata-kata itu sendiri mengandung unsur. Kan Aura, unsur apa? Aura, unsur apa yang pernah kita pelajari kita ada unsur apa? Unsur S, P, O, K.
manusia. Manusia. Ini benda binatang ya, binatang. Ada lagi tadi? Tadi ya. Oke ya. Jadi bisa binatang, bisa manusia. Oke, yang predikat artinya ini melakukan pekerjaan ya, atau melakukan kegiatan. Predikat itu artinya kegiatan. Kegiatan atau pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan oleh siapa? Oleh pelaku. Contohnya nih, contohnya makan, kemudian minum, apa lagi? Membaca, ya, menyapu. Ini contohnya ya, menyapu dan lain-lain. Pokoknya intinya yang predikat itu artinya kegiatan yang dilakukan oleh siapa? Oleh pelaku atau subjek. Ya, nah, bisa makan, minum, ini semuanya kegiatan. Ya, atau misalnya menyiram, ya, belajar, bermain misalnya. Jadi intinya di dalam predikat itu ada kegiatan yang dilakukan oleh siapa? Dilakukannya oleh subjek, pelaku ya, pelakunya. Oke, sekarang ya berikutnya objek. Nah, objek itu artinya objeknya, tujuannya, ya, tujuannya, atau yang menjadi tujuan. Ini objek atau tujuan, ya, yang menjadi kegiatan. Misalnya contoh, yang menjadi objek, tujuan, kegiatan. Contohnya apa? Contohnya, misalnya makan. Kalau kita makan, misalnya makannya makan apa? Makan roti, misalnya. Apalagi, misalnya di sini minum susu atau minum jus. Misalnya di sini membaca apa? Buku, itu ya. Apalagi, atau misalnya nih belajar, misalnya. Kalau di sininya belajar, mungkin belajar menulis, belajar membaca, belajar menggambar, ya, minum, matematika, belajar bahasa Indonesia, ya. Nah, di sini ya, jadi misalnya di sini belajar berbuku. Atau misalnya membaca buku dan lain-lain. Artinya masih banyak yang menjadi objek, tujuan dari kegiatan pelaku. Ya, yang terakhir adalah keterangan. Di sini keterangan itu artinya bisa berupa keterangan waktu. Waktu bisa tempat, bisa suasana, ya. Itu ya. Jadi nanti
menjadi kalimat yang banyak. Itu kalimat artinya satu. Bisa unsurnya subjek, predikat. Itu juga kalimat tunggal. Subjek, predikat, objek. Ya, itu juga kalimat tunggal. Yang ketiga, subjek, predikat, objek, keterangan. Ya, tuh. Nanti ibu contohkan nih. Pindah dulu ya. Nah, di sini contohnya nih. Contoh kalimat tunggal. Ya, nih contoh kalimat tunggalnya nih. Nah, kita contohnya nih. Ada yang mengandung berapa unsur? Misalnya ada yang A, saya
Ya, siapa baca ya? Ibu. Ibu mengandung unsur apa? Subjek. Kemudian memasak. Kemudian sayur bayam. Objek. Di dapur kata. Keterangan tempat atau waktu nih? Di dapur. Tempat. Kalau waktu mah misalnya contohnya jam berapa? Adik bangun pagi pukul 5 misalnya. Itu pukul 5-nya keterangan. Ini keterangannya teman-teman. Ya, kita lagi silakan dibaca. Sama-sama 1 2 3. Ibu silakan bikin kalimat lain contohnya. Banyak ya, bukan cuma masak, kamu bisa rubah. Misalnya saya belajar matematika di rumah teman. Bisa. Banyak ya, bukan? Maksudnya atau ibu belanja sayuran di pasar. Bisa. Ada lagi yang lain. Banyak kalimat itu banyak. Silakan kamu bikin. Ya. Oke, udah. Ayo. Ini sengaja jangan tuh. Biar bisa semua. Lama belajar apa? Indonesia di rumah. Kamu bisa rubah. Kamu bisa. Nih, bukan cuma masak, boleh dirubah. Nih, di sini. Ayah bekerja. Ayah pergi kerja pagi-pagi. Atau yang lainnya. Ayah membaca komik di kamar. Ya, baca ya. Adik iya, boleh sini dibaca ya. Dibaca sini. Nah, yang lainnya dong, ayo. Dua kali. Perhatian.
Boleh 2 unsur S dengan P-nya aja, boleh 3 unsur S, P sama O, atau S, P, O, K. Sini ya. Ini kita bikin 5. Dengerin dulu, dengerin. Coba semuanya duduk. Sini, depan tidur. Ya, ayo silakan 5. Silakan di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5. belajar lagi membuat kalimat. Berarti nanti besok Ibu periksa kembali, mudah-mudahan hasilnya semakin banyak. Ya, alhamdulillah walaupun belum 100% kamu bisa, tapi minimal sudah bisa dan mengerti. Cuma yang masih belum kamu pahami adalah posisi
objek. Kalau mau dikasih keterangan, tulis. Misalnya di halaman, atau di lapang, ya. Ini tuh, ininya baru. Ini namanya keterangan. Dua ya. Jadi ada yang masih keliru menempatkan posisi untuk unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi intinya gini, subjek itu artinya pelaku yang akan melakukan kegiatan. Kegiatannya apa? Di sini predikat. Kegiatannya banyak. Bisa membaca, bisa memasak, misalnya bisa bermain, ya. Iya. Belajarnya bisa. Nanti ini kegiatannya apa? Di sini objeknya. Ya. Apa yang akan dilakukan oleh subjek? Kegiatan apa yang akan dilakukannya? Mungkin bisa main bola. Kalau belajar misalnya belajar matematika, belajar misalnya berhitung, belajar bernyanyi, belajar melukis dan sebagainya. Kemudian untuk keterangannya tadi ada keterangan waktu, ada keterangan tempat, dan ada keterangan suasana atau keadaan. Gitu ya. Jadi silakan untuk tugas kamu di rumah bikin kalimat tunggal dengan pola S, O, K. Ya. Di sini nanti kamu bikinnya unsurnya S, P, O, K. Lengkap ya? Siap ya? Jadi nanti tugas kamu di rumah adalah membuat kalimat. Ya, jadi terima kasih nih. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat buat kalian dan bisa dipraktekkan membuat kalimat sendiri dengan baik dan benar. Ya, terima kasih ya. Silakan dicatat dulu PR-nya, ditulis di buku catatan. Ininya nih. Buat 5 contoh kalimat tunggal S, P, O, K. Catat dulu nanti. Ya. Oke, ini sama dengan ya. Ditulisnya di buku bahasa Indonesia. Oke. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Pak. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk melakukan observasi di kelas Ibu nanti. Dan sekarang kita akan berdiskusi pasca observasi untuk melihat apa yang berjalan baik dengan apa yang bisa kita tingkatkan. Bagaimana perasaan Ibu setelah kegiatan observasi tadi? Terima kasih juga sudah melakukan observasi. Saya merasa sedikit mudah karena sudah mencoba beberapa strategi baru. Tetapi saya masih melihat ada beberapa siswa yang kesulitan mengikuti materi, terutama dalam hal membaca. Baik Ibu, menurut Ibu, apakah tujuan pembelajaran tadi sudah tercapai, khususnya dalam hal pemahaman kalimat tunggal bagi yang kesulitan membaca? Untuk siswa yang sudah lancar membaca, saya rasa mereka sudah cukup memahami konsep kalimat tunggal. Namun, bagi siswa yang belum bisa membaca dengan lancar, mereka tampaknya masih mengalami kesulitan dalam menulis kalimat tunggal dengan benar. Jadi, tujuan saya belum sepenuhnya tercapai. Saya setuju dari observasi tadi. Saya melihat beberapa siswa yang memang tampak kebingungan saat diminta menulis kalimat tunggal, dan terutama karena mereka belum bisa membaca instruksi dengan baik. Dan sekarang kita identifikasi apa saja yang menurut Ibu menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pembelajaran tadi. Saya melihat bahwa mereka kesulitan memahami instruksi tertulis karena kemampuan membaca mereka masih rendah. Selain itu, beberapa siswa terlihat kurang percaya diri dan lambat dalam menulis. Mungkin karena mereka merasa takut salah. Betul sekali, Bu. Saya juga melihat hal yang sama tadi.
beberapa siswa tanpa ragu untuk mulai menulis, mungkin karena mereka belum memahami konsep kalimat tunggal secara menyeluruh. Dan berdasarkan hasil observasi, apa langkah-langkah yang ingin dilakukan untuk membantu siswa-siswa yang kesulitan membaca dan memahami kalimat tunggal? Saya berpikir untuk memberikan lebih banyak latihan membaca sederhana sebelum masuk ke materi kalimat tunggal. Selain itu, saya ingin mencoba memberikan tulisan dan visual lebih banyak, karena tadi mereka terlihat lebih responsif terhadap penjelasan lisan dibandingkan instruksi dan tulis. Kita akan mencoba memberikan instruksi lisan yang visual, dan itu ide yang bagus tuh. Apakah ada hal lain yang ingin dilakukan untuk membantu siswa-siswa yang kesulitan membaca dan memahami kalimat tunggal? Saya rasa saya akan mencoba metode kelompok kecil, di mana siswa yang lebih lancar bisa membantu teman-temannya yang belum lancar. Dengan begitu mereka bisa belajar secara kolaboratif. Itu ide yang bagus sekali tuh. Nah, hal tersebut bisa membuat siswa yang kesulitan itu lebih nyaman dan termotivasi karena belajar bersama teman-teman yang sudah lebih lancar. Nah, selanjutnya, apa langkah konkret yang bisa Ibu lakukan untuk memastikan rencana ini berjalan dengan baik, dan apakah ada dukungan lain yang Ibu butuhkan? Saya akan mulai dengan merancang latihan membaca sederhana yang bisa mereka lakukan setiap hari. Saya juga akan mengatur jadwal untuk kegiatan kelompok kecil agar bisa lebih terstruktur. Mungkin saya butuh dukungan dari rekan sejawat untuk memastikan setiap kelompok berjalan dengan baik dan semua siswa mendapat perhatian yang cukup. Jadi Ibu akan mengatur jadwal untuk kegiatan kelompok kecil dan juga butuh dukungan dari rekan sejawat ya. Itu rencana yang solid, tidak, dan saya akan bantu berbicara dengan rekan sejawat untuk memastikan dukungan yang diperlukan itu bisa tersedia. Dan apakah ada hal lain yang menurut Ibu Linda bisa ditambahkan dalam rencana ini? Untuk saat ini saya rasa cukup, Pak. Saya ingin fokus pada peningkatan kemampuan membaca dulu, karena itu yang paling mendasar sebelum mereka bisa memahami kalimat tunggal dengan baik. Saya juga setuju, dan itu langkah awal dengan meningkatkan kemampuan membaca itu sangat penting. Dan setelah kita melihat perkembangan dalam beberapa minggu nanti, kita bisa evaluasi lagi. Dan kapan Ibu berencana untuk mulai menerapkan rencana ini? Saya akan mulai minggu depan setelah saya menyusun materi latihan membaca dan membagi kelompok siswa. Saya yakin dengan langkah-langkah ini siswa itu akan mengalami kemajuan yang signifikan hari ini, dan kita akan bertemu lagi untuk evaluasi setelah beberapa minggu melaksanakan. Jika nanti ada hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya. Terima kasih banyak Pak Dadan atas observasi dan masukannya. Saya merasa lebih percaya diri untuk melanjutkan pelajaran ini. Sama-sama Bu Linda, saya senang bisa bekerja sama dengan Ibu. Semoga rencana ini berjalan lancar dan memberikan hasil yang baik untuk siswa-siswa Ibu. Ya Pak, amin. Ya Pak, amin. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rencana pengembangan diri tidak, kira-kira aktivitas pengembangan diri yang akan dilakukan oleh diri tidak itu seperti apa? Misalkan intensifikasi latihan membuat harian. Tujuannya adalah mencapai meningkatkan kemampuan membaca siswa yang belum lancar membaca. Kemudian ukuran keberhasilan, siswa dapat mengenali dan membaca kalimat tunggal secara mandiri. Pendukungnya, guru pendamping, orang tua, pembacaan sederhana. Waktunya kira-kira Dilaksanakan 1 bulan dengan evaluasi mingguan. selain itu ada lagi? Mungkin penggunaan instruksi lisan dan visual secara konsisten. Tujuannya Meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep tunggal dan konsep tunggal. kurang durasi berapa? 90% siswa dapat menjawab soal latihan kalimat tunggal di rumah. Kalau itu ya sudah 20%.
yang kedua ini waktunya kira-kira dilaksanakan selama 2 minggu. ada lagi? Ada Pak yang ketiga, pengelolaan pembelajaran kelompok kecil yang efektif. Tujuan yang tidak Ya, tercapai meningkatkan keterlibatan dan kerjasama siswa dalam kegiatan kelompok. kurang keberhasilan. Keberhasilannya 80% siswa dalam kelompok kecil mampu mempresentasikan hasil diskusi dengan pemimpin. 80% itu. Iya, 80%. Pendukungnya sendiri itu Ya, saya gunakan alat bantu diskusi dan pemimpin kelompok, yaitu dari siswa dengan kemampuan lebih baik. waktunya sendiri. Waktunya dilaksanakan selama 3 minggu dengan evaluasi mingguan. Kemudian yang keempat ada peningkatan motivasi siswa melalui permainan bangsa. Tujuannya adalah meningkatkan motivasi siswa yang kesulitan membaca dan menulis kalimat tunggal melalui permainan interaktif yang keberhasilannya siswa yang kesulitan membaca menjadi lebih aktif dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Pendukungnya saya gunakan alat permainan bangsa, aktivitas kelompok, dan lingkungan belajar yang mendukung. Waktunya dilaksanakan selama 2 minggu dengan penilaian progres di akhir minggu kedua. Untuk itu saja Pak, ya, aktivitas pengembangannya. Terima kasih Bu atas rencana pengembangan dari Ibu. Sama-sama Pak. Baik, demikian percakapan pasca observasi dengan Ibu Yuda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.